Selamat sore, kita akan memulai kebaktian ibadah Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 di Gereja Baptis Karunia Tuhan di Bandar Lampung khususnya. Kita akan memulai kebaktian ini dengan diawali dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita akan memulai acara jam doa. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik pada hari ini, karena Engkau memelihara kami dari awal minggu hingga sore hari ini, hingga Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Banyak berkat yang telah kami terima pada hari ini. Terlebih kami akan memulai ibadah persekutuan doa Rabu yang dipimpin oleh Pendeta Krishna, yang nantinya kami mohon acara demi acara Engkau sertai dan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dengan satu ayat Efesus 4:17 sampai 32. Yang akan saya bantu dengan bacakan dengan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan itu kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya
yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa terpimpin yang dipimpin oleh Ibu Dewi Andoko. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama berdoa, menaikkan doa-doa kita di dalam jam doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami ingin merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memohon belas kasihan Tuhan. Kami ingat firman-Mu yang berkata, kalau umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku, maka Engkau akan mendengar doa-doa mereka. Engkau akan memulihkan negeri mereka. Tuhan, itulah sebabnya pada sore hari ini Tuhan, kami ingin memohon belas kasihan Tuhan atas keadaan bangsa kami di tengah situasi pandemi COVID. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau akan menolong bangsa kami. Engkau akan menolong pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai kepada RT RW, supaya mereka diberi hikmat, diberi bijaksana oleh Tuhan di dalam mereka mengambil keputusan dan kebijakan di dalam menangani situasi ini, baik di tengah situasi kesehatan masyarakat maupun situasi ekonomi yang ada. Bapa, kami juga secara khusus ingin mendoakan bagi para tenaga kesehatan, kiranya Engkau akan memberkati mereka, memberikan kekuatan secara khusus kepada mereka, supaya mereka dapat melayani para pasien, apalagi yang terkena COVID. Kiranya Tuhan akan melindungi mereka. Bapa, kami juga ingin mendoakan pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang ada di gereja kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin terkena dampak ekonomi di dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan akan menolong setiap keluarga agar mereka diberikan jalan keluar di dalam mengatasi situasi yang ada.
Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami. Mungkin anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sendiri akan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini harus berada di rumah, baik itu anak-anak yang harus sekolah melalui online. Tuhan, Engkau tahu di dalam situasi ini ada banyak masalah-masalah emosional yang timbul oleh karena kebosanan mereka berada di rumah. Demikian juga dengan situasi-situasi baru yang mereka harus hadapi. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau sendiri yang memberi hikmat dan kreativitas bagi tiap-tiap keluarga untuk boleh tetap melakukan aktivitas mereka dengan baik, sehingga mereka boleh merasakan tetap ada sukacita di tengah kebersamaan mereka di dalam keluarga demi keluarga. Kami juga mendoakan ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan menolong agar keluarga-keluarga juga akan tetap terus mengikuti ibadah-ibadah di rumah mereka masing-masing, sehingga iman mereka akan tetap terpelihara dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami mengingat untuk para lansia yang mungkin berada sendirian di rumah di tengah situasi COVID ini. Kami mengingat Mbak Yo, kami mengingat Ibu Badar, demikian juga Pak Huta Barat. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan beserta dengan mereka ketika mereka sendirian di rumah. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mengingat mereka, untuk memperhatikan mereka di tengah situasi ini. Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga secara khusus kami ingin berdoa untuk rencana sekolah Injil liburan yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli yang akan datang. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau akan menolong para koordinator, para pekerja, dan para guru yang sudah menyiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Beri mereka Tuhan hikmat dan bijaksana. Beri mereka Tuhan sukacita di dalam mereka melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian anak-anak boleh mengikuti SIL dengan baik dan bahkan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pengantara kami dan Imam Agung kami sampaikan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu buat Tuhan dengan judul Mulia Setiamu.
mendengarkan firman Tuhan yang langsung disampaikan oleh Ibu Ruth Marifah. Selamat petang, salam sejahtera Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Petang hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat 32 dengan topik berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Pimpin dan tolong kami supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diberikan pengertian dan hikmat sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan manusia akhir-akhir ini semakin sulit, ya, apalagi di zaman now katanya. Di tengah pandemi corona yang berkepanjangan, kita mendengar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri dampak dari pandemi ini, ya, mengalami kesulitan secara ekonomi, kemudian ada pemutusan kerja, bahkan mungkin usaha kita yang tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Dalam kondisi yang seperti ini, yang sulit seperti ini, apakah kita sebagai orang Kristen masih bisa hidup benar dan kudus? Mungkin sebagian orang akan menjawabnya dengan gampang, tapi sebagian juga ada yang sulit untuk menjawab. Tapi yang jelas, perjalanan hidup untuk menjadi benar dan kudus itu susah jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di antara jemaat kita mungkin ada yang sudah Kristen sejak sebelum lahir. Maksudnya dia memang dari keturunan orang tuanya atau nenek moyangnya Kristen. Tapi beberapa juga ada yang baru bertobat. Untuk hidup benar dan kudus tidak bergantung kepada berapa lama sih kita menjadi orang Kristen. Ya, yang penting adalah apakah hidup kita ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus ada perubahan atau tidak. Apakah kita bisa seperti Sakeus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kita melihat kehidupannya berubah 180 derajat. Dia yang tadinya pemungut cukai, kemudian dia berubah menjadi orang yang sangat bermurah hati. Itu adalah bukti bahwa dia menerima Kristus di dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mengaku percaya dan terima Tuhan Yesus, yang penting adalah apakah kehidupan kita berubah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Apakah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau kita membaca, mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kitab 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Alkitab memuat standar hidup orang Kristen. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus haruslah hidupnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita ingat, kita membaca Alkitab bagaimana Kristus hidup di dunia ini walaupun cuma 3,5 tahun, banyak teladan yang dia berikan kepada kita. Bagaimana hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat orang-orang miskin, ketika dia melihat para pengikutnya datang dari tempat yang jauh dan tidak mendapatkan makanan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk memberi mereka makan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Dan hati Yesus juga penuh dengan kerendahan hati ketika dia mau merendahkan dirinya mencuci kaki murid-muridnya. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebagai orang Kristen, kita harus hidup kudus. Mengapa? Yang pertama, kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita dituntut untuk hidup kudus karena Allah adalah kudus. Kekudusan Allah menyebabkan hubungan antara Allah dan manusia yang berdosa menjadi terpisah. Itulah yang menyebabkan Allah punya inisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan, bisa dikuduskan lewat darahnya. Yang kedua, dikatakan bahwa hanya orang kuduslah yang bisa melihat Allah. Hanya orang kuduslah yang bisa datang kepada Allah. Hal ini bisa kita lihat kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena merekalah yang akan melihat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kudus berarti meninggalkan atau berhenti berhubungan dengan dosa, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Bagaimana cara kita bisa hidup di dalam kekudusan? Sesuai dengan bacaan firman Tuhan tadi dalam Efesus pasal 4, kita lihat dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Ya. Di situ dengan jelas Allah memberitahukan kepada kita lewat Rasul Paulus apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup kudus. Dalam ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Yang pertama, buanglah dusta. Berarti kita harus berkata jujur. Dalam Matius 5 ayat yang ke-37 dikatakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kita nggak boleh ragu-ragu, kita nggak boleh diam saja ketika ada sesuatu yang tidak benar terjadi. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kita harus berani mengatakan kebenaran, walaupun memang konsekuensinya berat. Ya, konsekuensinya kalau kita berkata jujur, mungkin hidup kita akan menjadi menderita. Hidup kita akan dibenci oleh orang karena kita mengatakan kebenaran. Yang kedua, marah. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh marah. Dalam ayat ini dikatakan yang dimaksudkan adalah marah yang tidak berkepanjangan. Kita seringkali marahnya tuh berseri, ya, nggak putus-putusnya marah. Dan itu yang tidak boleh. Marah yang berkepanjangan tidak berkenan kepada Allah karena itu akan menimbulkan dosa. Tuhan mengajar kita untuk rela mengampuni, makanya kita kalau marah nggak boleh serial. Kemudian yang ketiga, jangan mencuri. Ya. Orang yang mencuri mempunyai dua alasan. Pertama karena dia kepepet, ya memang karena dia membutuhkan sesuatu. Kedua karena kebiasaan atau hobi. Apapun yang menjadi alasannya, Alkitab mengatakan tidak boleh mencuri. Kita harus bekerja supaya kita bisa mencukupi keperluan kehidupan kita sehari-hari. Dan sesudah kita bekerja, kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Diharapkan supaya kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, dengan jelas dan tegas dikatakan, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, ya. Jadi bekerja itu sangat penting. Orang yang bekerja pasti tidak akan mencuri. Diharapkan, ya, bukan pasti. Diharapkan tidak mencuri karena dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, jangan berkata kotor. Pakailah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang bisa memberikan semangat, kata-kata yang memberkati. Ya, kita mungkin bisa mendengar atau membaca banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena kata-kata kita yang menyakiti hati orang lain. Dan Tuhan memperingatkan kita untuk membuang kata-kata yang kotor. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali pada pertanyaan tadi. Apakah mungkin, apakah bisa kita hidup benar dan kudus? Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, ketika kita sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, Roh Kudus memeteraikan kita sebagai anak Allah, untuk menjadi anak Allah. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran Allah.
Karena dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 katakan, kita lihat ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup benar dan kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita, yang akan membimbing kita kepada kebenaran Allah, sehingga kita mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Segala pikiran dan perasaan Allah harus nyata dan terlihat di dalam kehidupan kita. Harus terpancar dalam sikap hidup kita, perilaku kita, dan juga ucapan kita. Nah, kalau demikian barulah kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi dunia yang saat ini sedang gelap gulita. Dan kita bisa juga menjadi garam di tengah-tengah manusia yang sudah tidak lagi punya rasa empati, apalagi peduli terhadap sesamanya. Orang yang hidup di dalam kebenaran pastilah akan menjaga kekudusannya. Tidak akan mau hidupnya dicemari oleh dosa dan kebiasaan hidup dunia. Akan berusaha untuk menjaga integritas hidupnya sebagai anak Tuhan dan tidak akan berkompromi dengan dosa. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerapkan hidup benar dan kudus di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita di mana kita bekerja, juga di tengah-tengah lingkungan di mana kita hidup dan tinggal. Mari kita menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan yang praktis dan efektif lewat kehidupan kita. Marilah kita menjadi buku yang terbuka, kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga mereka melihat perubahan yang nyata antara orang percaya kepada Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Marilah kita hidup sebagai anak Tuhan yang cerdik dan juga tulus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan malam hari ini, petang hari ini, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali untuk hidup benar dan kudus di tengah-tengah dunia ini. Meskipun sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa, karena kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, mampukan kami Tuhan untuk hidup benar dan kudus di tengah-tengah dunia ini, meskipun kami tahu bahwa kami tidak sanggup dengan kekuatan kami, tapi kami bersyukur karena anugerah Tuhan, Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah kami Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kini saatnya kita semuanya bersama anggota keluarga kita untuk dapat melanjutkan di dalam doa-doa yang disampaikan melalui WhatsApp group. Kepala rumah tangga tentunya kami mendorong agar Anda dapat memimpin anggota keluarga Anda di dalam doa. Mengalami Dia, mengasihi Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita ungkapkan ini sebagai komitmen kita untuk rindu makin mengalami Dia, kasih-Nya dalam kehidupan kita sekalian.
Dan mari mengarahkan hati kita kepada Dia, mohonkan berkat yang dari Allah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.